Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat tahun baru. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa baik dan sehat ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, apakah ada saudara kita yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Ya, nggak ada, semuanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berhenti menyertai, menuntun dan menolong hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada sampai detik ini. Semua oleh karena kemurahan-Mu, Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami juga boleh ada dalam keadaan baik dan sehat. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini, kami mulai ibadah kami awal tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan menuntun menolong berkati, agar setiap kami, baik itu pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang dalam ruangan ini, maupun jemaat Tuhan yang di rumah, sama-sama diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Agar penyembahan kami, kehadiran kami, boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan kami pulang dari ruangan ini, ada perubahan dan ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh merupakan satu sukacita kita boleh mengawali di awal tahun, minggu pertama dengan ibadah. Mari kami yakin dan percaya sidang jemaat sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk menyembah Allah kita yang luar biasa. Kita akan menaikkan satu pujian. How great Thou art. How
angkat suaramu. Bait ketiga, mari kaum wanita angkat suaramu, kaum pria berdoa. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku. Bersama-sama aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji
kami membuka bejana hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Jamahlah setiap hati kami. Firman-Mu seperti air yang terus mengalir. Curahkan ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Jamahlah setiap hati kami Bapa. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Kita nyanyikan sekali lagi dengan kesungguhan hati. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi rapnya. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan mengantar kami di bait-Mu yang kudus ini.
Kami merindukan Engkau Bapa, di dalam kami boleh memasuki tahun baru. Kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. 2021 telah terlewatkan. Dan kami merasakan bagaimana Engkau menuntun perjalanan hidup kami di tahun yang telah berlalu. Dan kami sungguh sangat yakin dan percaya bahwa di tahun yang baru dan tahun-tahun yang akan datang, tangan kananmu yang kuat itu akan tetap memegang diri kami masing-masing, untuk kami boleh Engkau antar menuju sebuah kemenangan di dalam Kristus. Kami menyerahkan pagi ini ibadah perdana di tahun baru tahun 2022. Kami rindu sekali curahan berkat kuasa-Mu turun atas kami, mengalir dan mengalir, mengubah dan memberkati setiap kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, jadikan saluran berkat, agar setiap jemaat yang hadir dan yang mengikuti ibadah secara live streaming, tidak ada satu orang pun yang tanpa diberkati Tuhan. Berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Yang rindu diberkati Tuhan, kita akan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya menyapa dengan sukacita pagi hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2 Januari 2022. Ya. Saya bertanya, boleh angkat tangan? Kalau yang di rumah angkat tangan tapi saya tidak lihat. Yang begadang sampai pagi di malam tahun baru ada? Wah, baik. Artinya tidak memprosir tenaga dan tidak membuang-buang waktu. Karena memang ya pemerintah mengingatkan kita untuk tidak melakukan kegiatan sampai pagi, ya. Sampai pagi. Saya juga ditanya dari Polresta, ya, Pak Pendeta apakah ada kegiatan sampai di atas jam 12 tanggal 31? Oh tidak, saya bilang begitu. Jadi kegiatan kita maksimal itu sampai jam 8 malam tanggal 1 tersebut. Jadi tidak ada kayak gitu. Oh baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya mengangkat tema yang sangat relevan sekali dalam kehidupan perjalanan kita, yaitu berjalan bersama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari Kitab Ulangan 31, ya, Kitab Ulangan pasal 31. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang di rumah silakan membuka Alkitab Saudara, ya. Ulangan 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Mari kita mengambil sebuah komitmen, ya, mulai pagi ini untuk kita sungguh-sungguh belajar firman Allah, untuk sungguh-sungguh membaca, meneliti, merenungkan firman Allah itu di sepanjang tahun. Nanti akan ada jadwal bagi setiap kita, ya selama 1 tahun ini ada pembacaan Alkitab setiap hari. Ya, dan kalau saya tidak salah, hari ini itu kitab Kejadian. Ya, karena tanggal 1 sudah dimulai, maka sampai tanggal 2 kalau saya tidak salah itu Kejadian 1 sampai 9. Saudara harus habiskan hari ini. Ya, pulang dari sini mulai baca Alkitab Kejadian 1 sampai 9. Karena itu 2 hari kita rangkap. Hari pertama dan hari kedua. Kalau saya tidak salah nanti akan ada di layar kaca di pengumuman kita. Mari kita buka Alkitab kita sekali lagi, kita baca Ulangan 31 ayat 1 sampai 9. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian pergilah Musa. Lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga
engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini sangat menarik ya, yang saya angkat pagi hari ini, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Mari kita berimajinasi, mari kita membayangkan ya, secara fisik. Ya, secara fisik. Berjalan bersama Tuhan itu apa artinya? Mari kita bayangkan bahwa kita sedang berjalan dengan seseorang. Ya. Berjalan dengan seseorang secara fisik agar dapat memahami arti daripada tema pagi ini yang saya angkat, berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan dengan orang lain, di samping kita lalu kita berjalan menuju sebuah tempat. Yang pertama, pasti tempat yang akan kita tuju adalah tempat yang sama. Tentunya ketika kita berjalan bersama orang tersebut, kita pasti berkomunikasi. Saya kemarin di Jogja berjalan sama anak saya, ya, berdua. Lalu saya ngomong-ngomong dengan dia. Lalu saya menuju sebuah tempat, kami berdua. Saya percaya bahwa ketika kita mencoba membayangkan kita berjalan bersama Tuhan secara fisik, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang kita ajak jalan bersama. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang berjalan bersama kita, yang menemani kita tersebut. Apa yang kita harapkan dengan orang yang kita ajak berjalan bersama? Bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita bersikap kepada dia? Saya percaya bahwa ketika kita berjalan, saya berjalan dengan anak saya tidak mungkin saya akan berjalan duluan. Lalu anak saya tinggal. Saya pasti akan beriringan dengan dia, berdampingan, lalu kita berjalan melangkah ke depan. Sambil kita berbicara, ngobrol. Mari kita bayangkan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Apakah kita berjalan duluan atau apakah Tuhan berjalan duluan? Ataukah kita berjalan di belakangnya jauh? Intinya berjalan bersama Tuhan adalah ada keselarasan di dalamnya. Ada kesatuan di dalamnya. Ada kebersamaan antara kita orang percaya dengan Allah. Ketika Allah menuntun perjalanan hidup orang percaya,
Berarti Allah ingin mengajak saudara menuju kepada sebuah tempat yang dikehendakinya. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Sebuah pertanyaan ketika kita berjalan bersama Allah, apa yang kita dapatkan? Allah menjamin kehidupan kita ketika kita berjalan bersamanya. Next. Yang pertama, jaminannya apa? Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, jaminannya adalah jaminan kemenangan. Yuk kita baca Alkitab kita, pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima. Jaminan kemenangan. Khususnya di dalam ayat yang ketiga, Tuhan Allah dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Akan diserahkan negeri tersebut. Ketika kita berjalan bersama Tuhan ada jaminan. Jaminannya apa? Saya menulis di sini yaitu jaminan kemenangan. Tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin meraih sebuah kemenangan bersama Tuhan. Ada persyaratan-persyaratan. Mari kita lihat ayat yang ke-15 sampai 16 pasal 30. Pasal 30 kita melihat ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Bunyinya demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi, ketika Allah menjanjikan sebuah negeri untuk diberikan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel harus mengikuti perintah Allah. Berjalan bersama Allah artinya bersama-sama mengikuti kehendak Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah, berjalan dalam iman dan persekutuan dengan Tuhan. Kita diajar berjalan ke arah yang benar, ke arah yang menguntungkan, ke arah yang memberikan kita dampak positif yang besar, yaitu apa? Jaminan kemenangan. Namun persyaratannya adalah bahwa mereka harus mengasihi Tuhan. Bahwa mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bahwa orang-orang Israel harus berpegang pada perintah Tuhan. Bahwa bangsa Israel harus hidup di dalam ketetapan dan peraturan-peraturan. Baru kemenangan itu diberikan. Oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan apakah ketika kita berjalan bersama Tuhan tidak ada tantangan? Apakah ketika kita berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah dalam kehidupan? Tidak ada ujian dan pencobaan di depan sana? Orang salah menafsirkan. Kadang-kadang orang berpikir begini, kalau aku sudah menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, semuanya beres. Apanya yang beres? Tidak ada masalah, hidup penuh dengan kecukupan, ekonomi, semuanya beres.
Saudara, saya katakan bahwa hidup berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Hidup berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan hidup, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi berjalan bersama Tuhan adalah justru kita diperhadapkan dengan ujian-ujian, diperhadapkan dengan sekolah kehidupan agar kita bisa menjadi manusia yang dewasa, manusia yang matang secara rohani, manusia yang siap untuk menyambut, menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Jadi gereja tidak boleh menjadi gereja kanak-kanak ketika menyongsong Kristus, maka harus menjadi dewasa. Oleh karenanya maka ketika kita berpikir berjalan bersama Tuhan, segalanya tidak ada masalah, itu omong kosong. Berjalan bersama Tuhan pasti ada rintangan, tetapi ingat, ketika rintangan itu terjadi, Allah yang di samping kita berjalan, Dia akan mengingatkan kita dan Dia akan menopang kita dan Dia akan menuntun kita. Seperti ketika kita berjalan dengan anak kita, anak kecil. Kita akan tuntun anak itu, kita ajak ngobrol, ketika dia capek, kita gendong. Ketika dia lelah, kita ajak berhenti dulu. Mari kita membayangkan, mengimajinasikan perjalanan hidup kita bersama Tuhan seperti itu. Berjalan bersama Tuhan artinya kita berjalan dalam kebenaran firman. Berjalan dalam ketundukan. Berjalan dalam ketaatan. Berjalan di dalam persekutuan yang dijaga. Maka dari itu Tuhan menghadapkan kepada kita sebuah janji kemenangan di depan mata itu. Bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa, pemimpin besar, tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Karena ada sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Musa. Ketika bangsa Israel kehausan di dalam perjalanan di padang gurun, Allah memerintahkan kepada Musa, kamu minta kepada gunung ini atau bukit ini keluarkan air. Tapi Musa tidak melakukan itu, justru Musa memarahi bangsa Israel. Lalu memegang tongkatnya dan memukulkannya. Dipukulkannya tongkat itu di gunung tersebut. Memang gunung itu mengeluarkan air, tetapi Musa telah menyimpang dari firman Allah. Maka Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Sekalipun Musa telah dipakai Tuhan dengan sebuah mujizat yang luar biasa, spektakuler di dunia ini dan tidak ada duanya, yaitu ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh orang Mesir, tentara Mesir. Dia memukulkan tongkatnya di Laut Tiberau dan laut tersebut terbelah menjadi dua. Musa membawa bangsa Israel melewati laut itu seperti kayak daratan karena airnya terbelah menjadi dua. Di belakang sana dikejar oleh prajurit dan tentara-tentara dari Mesir. Begitu keluar dari air, dan bangsa Mesir, rakyat Mesir, tentara Mesir mengejarnya, lalu dibunuh Tuhan di situ dengan ditelungkupkan air tersebut, dikembalikan seperti semula. Itu peristiwa yang sangat spektakuler, itu mujizat yang luar biasa yang pernah terjadi dalam kehidupan Musa. Tetapi Musa tidak diizinkan untuk menikmati tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Allah tidak menghendaki itu. Mengapa? Karena ada kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh seorang pemimpin ini. Apa yang dia lakukan? Dia memarahi bangsa Israel dan memukul bukit itu dengan tongkatnya. Allah tidak menghendaki bukit itu dipukul dengan tongkat.
Hanya dia diminta untuk berbicara kepada bukit supaya dia mengeluarkan air. Disitulah letak. Sepertinya sepele, tapi bagi Allah ini bukan sepele. Ini bagian daripada pemberontakan. Saudara, akhirnya Allah berfirman, bukan kamu yang membawa bangsamu, tetapi Yosua yang akan menggantikanmu. Allah juga marah. Bangsa Israel yang 20 tahun ke atas tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa membaca itu ya, di dalam kitab Bilangan, ya, di sana ditulis. Itu ada juga dikutipkan di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Allah adalah sebuah kerinduan bagi setiap kita. Mari kita memasuki tahun baru ini dengan berjalan bersama Allah. Karena ada jaminan di dalamnya, yaitu jaminan kemenangan. Tanah perjanjian disiapkan oleh Allah. Sekalipun Musa tidak bisa menikmati itu. Namun Yosua yang disiapkan oleh Allah sebagai generasi penerus. Untuk mengantar bangsa Israel menikmati tanah perjanjian. Yaitu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan Yosua diperingatkan oleh Allah melalui Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini yang perlu kita miliki di tahun baru dalam perjalanan hidup kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Betul? Sehari yang akan datang, 2 hari yang akan datang, 1 minggu, tidak ada yang tahu. Itu misteri. Rahasia Tuhan yang tahu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah selalu bersama, berjalan bersama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalimat ini adalah, kata-kata ini adalah kata-kata. Bukan berdiri sendiri, tetapi ada penyebabnya. Mengapa? Mengapa kita disuruh kuatkan dan teguhkan hati? Ternyata di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, bukan perjalanan yang mudah, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada musuh. Oleh karena ada tantangan di depan, antara lain menyeberang sungai Yordan, ada tantangan yang lain, harus bermusuhan dengan beberapa kerajaan-kerajaan, daerah-daerah yang harus didudukinya. Harus bertanding, harus melawan, harus mengalahkan musuh yang menduduki tanah Kanaan. Maka dari itu, perjalanan hidup Yosua dengan rakyat Israel, dengan bangsa Israel, bisa cemas, bisa ciut, apalagi melihat 10 pengintai yang pesimis, kecuali Yosua dan Kaleb. Bisa kemungkinan bangsa Israel ciut kembali imannya, ciut kembali. Ketakutan karena melihat bangsa-bangsa yang besar berada, orang-orang raksasa berada di sana. Dan itu harus dikalahkan. Maka dari itu Allah berfirman melalui Musa, dan Musa menyampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ke depan, saya percaya bukan semakin mudah. Saya percaya bukan semakin enak. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, yuk kita pastikan bahwa kita akan dituntun oleh Tuhan menuju kepada sebuah kemenangan. Amin. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, perjalanan hidup kita akan diantar oleh Tuhan menuju kepada sebuah kemenangan, karena Dia menjanjikan itu. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan artinya jaminannya adalah mendapatkan penyertaan. Ayat 8, ayat 6 dan 8 saya bacakan. Ayat 6 dan 8 bunyinya demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Karena mereka, ini artinya musuh-musuhnya. Ini artinya orang-orang yang besar tadi. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Perjalanannya itu adalah perjalanan yang sulit,
perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang terhadang atau yang dihadang oleh musuh-musuh. Yang kita harus melewati itu. Maka dari itu, perlunya penyertaan Tuhan. Saudara, hidup kita perlunya penyertaan Tuhan. Kita mengucap syukur karena ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya. Dia akan menyertai kita. Ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel, rakyat Israel yang banyak itu, ya, dia berbicara juga kepada Yosua yang masih relatif muda, akan menjadi generasi penerusnya. Musa berkata, jangan takut. Dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa. Ketika Allah berjanji, ketika Allah berfirman bahwa dia tidak akan meninggalkan dan dia tidak akan membiarkan, maka itu adalah ya dan amin. Apakah kita yakin? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita? Kalau Bapak Ibu meyakini janji Tuhan ini, maka kehidupan Bapak Ibu akan dijamin. Ketika Bapak Ibu dan Saudara tidak meyakini janjinya, tidak meyakini penyertaannya, maka kita akan diwarnai kehidupan kita dengan ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, dan sebagainya. Kita takut untuk berbuat, kita takut untuk melangkah, kita takut untuk memulai. Mengapa? Karena pikiran kita sedang tidak yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Padahal janjinya kepada kita, ketika kita berjalan kepada Tuhan, kita dijamin kemenangan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Selalu menyertai kita. Jadi Dia berjalan bersama kita, selalu menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, maka apa yang harus kita takutkan? Ketika Allah menyertai perjalanan hidup rumah tanggamu, perjalanan hidup bisnismu, perjalanan hidup pribadimu, apa yang harus kita takutkan? Ketika kita takut, berarti kita sedang tidak meyakini penyertaan Allah itu. Pikirkan baik-baik. Mungkin selama tahun 2021, hidup kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saya ingin mengubah mindset kita pada tahun ini, tahun baru ini. Mari kita berpikir bahwa Allah adalah Allah ya dan amin. Allah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah selalu menyertai dan selalu berjalan bersama kita. Yang paling penting menjadi perenungan bagi kita, jangan mendahului Tuhan, dan juga jangan meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan mengajak berjalan bersama kita, saudara, ikutlah jalannya Tuhan. Jangan berjalan sendiri dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, agar perjalanan kita beruntung dan berhasil. Siapa yang tidak menghendaki keberhasilan dan keberuntungan? Siapa yang tidak menghendaki sebuah kesuksesan? Siapa yang tidak menghendaki sebuah keberhasilan di depan sana? Tidak ada. Semua kepingin berhasil, semua kepingin sukses. Pertanyaannya adalah, engkau berjalan bersama siapa? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, pasti ada jalan terbuka, pasti ada jalan keluar. Pasti itu, kalau Tuhan besar mata kita. Saya melihat lagu, ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Ini lagu bagus banget.
Jalan serta Yesus, suka maupun duka, jaminan pasti. Jaminan apa Pak Pendeta? Jaminan kemenangan. Jaminan apa yang kedua? Jaminan penyertaan. Yang ketiga, jaminan kepemilikan. Next. Jaminan kepemilikan. Apa yang akan dimiliki bangsa Israel? Yaitu yang sudah dijanjikan Tuhan. Jaminan kepemilikan. Apa kepemilikannya? Ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk apa? Memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai, sampai mereka apa? Memilikinya. Wow, saya berimajinasi begini. Tuhan itu bukan Tuhan yang setengah hati ketika menolong. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Tuhan itu bukan Tuhan yang setengah hati ketika dia menolong. Yang percaya katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang sepenuh hati ketika dia ingin menolong dan mengorbankan dirinya. Dia tidak tanggung-tanggung, dia siap mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia di bumi ini. Tidak ada separuh-separuh, tuntas pengorbanan. Tuntas kasihnya, tuntas pertolongannya. Dan ketika dia berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang akhirnya sampai kepada hak kepemilikan, yaitu tanah perjanjian diberikan kepada bangsa pilihan itu, yaitu bangsa Israel yang Allah kasihi. Saudara, saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan kepastian kepada kita. Saya tertarik dengan kalimat yang ini. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ayat yang ke-7 saya akan lihat kalimat ini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Allah bersumpah. Perhatikan kalimat ini. Saya membaca ini, saya diberkati Tuhan. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa melalui janjiku kepada bangsa Israel, aku akan memberikan tanah perjanjian ini. Dia bersumpah pada bangsa Israel ini, dia katakan ya, dia bersumpah. Ya. Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Allah bersumpah bahwa bangsa Israel akan mendapat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Saudara, saudara juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Jaminan kemenangan, jaminan penyertaan, dan jaminan kepemilikan, kepastian kepemilikan. Kita dipastikan bagi setiap orang yang percaya Yesus menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, dilahirkan kembali hidupnya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan kepastian yang tidak ada makhluk lain yang mampu menjamin kecuali Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nabi siapapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Maka dari itu saudara dan saya, ketika kita masih ragu-ragu di dalam memasuki tahun baru, ketika kita masih banyak pergumulan, ketika kita masih pusing apa yang akan kita kerjakan dan lakukan, hari ini pastikan saudara berjalan bersama Allah. Karena di dalamnya ada 3 poin yang saya sampaikan, jaminan yang Tuhan berikan. Jaminan kemenangan, jaminan penyertaan, dan jaminan kepemilikan. Apa yang dijanjikan itu pasti digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bukan seperti manusia. Janjinya ya dan amin. Tugas kita apa? Bangun relasi dengan Tuhan setiap hari.
Dengan apa Pak Pendeta? Kita telah menyiapkan untuk bacaan Alkitab 1 tahun. Baca firman itu, renungkan firman itu, bersaat teduhlah secara pribadi dengan Allah. Sebelum saudara berkarya dan bekerja, berkomunikasilah dengan Tuhan di dalam doa. Puji dan sembah Dia setiap hari di dalam mezbah doamu. Dan rasakan penyertaan Tuhan itu dahsyat banget. Saudara mau kemenangan? Saudara mau melangkah dalam kemenangan, amin? Saudara mau berjalan bersama Tuhan? Mari kita mulai di tahun baru ini. Karena Allah berjanji akan memberikan kita kepastian, kepemilikan. Kita bangkit berdiri. Kita merenungkan pujian ini. Untuk mengantar kita mengambil sebuah komitmen untuk kita memasuki perjalanan hidup yang baru di tahun yang baru ini. Bersama Tuhan. Dengan mengambil sebuah komitmen, aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku mau melekatkan hidupku bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Aku tidak mau goyah. Teguhkan hatimu. Pegang janji Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Pujian ini akan membawa kita bersama-sama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kapan saja Tuhan ada bersama kita. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Karena memang Dia menyertai kita, menuntun perjalanan hidup kita. Jangan cemas. Ada kekuatan yang baru. Jiwa saudara akan selalu disegarkan setiap hari ketika kita berjalan bersamanya. Amin. Kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Percayalah tahun ini akan kita lewati bersamanya. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Siapa yang bertindak di dalam perjalanan ini? Pasti Dia akan memberikan pertolongan pada saudara. Pertolongan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu. Nyanyikan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dengan iman pujian ini. Ku lewati semua. Amin. Amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Hanya Dia yang bertindak dalam perjalanan hidup kita. Yang bertindak. Dia akan memberikan pertolongan saudara. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah
Karuniamu besar melimpah bagiku. Saya memberikan kesempatan beberapa detik saudara untuk berdoa. Doalah dalam hatimu, Tuhan, saya mau berjalan bersama Engkau. Karena berjalan bersama Tuhan ada kekuatan baru. Berjalan bersama Tuhan ada jaminan. Berjalan bersama Tuhan ada penghiburan. Berjalan bersama Tuhan dapat mengalami keteguhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku di tahun baru ini ingin berjalan bersamamu. Aku mau memulai lembaran baru. Ketika hari-hari akhir-akhir ini aku tidak setia di dalam berdoa. Ketika akhir-akhir ini aku tidak setia di dalam membaca kebenaran firman-Mu. Ketika akhir-akhir ini aku tidak setia di dalam persekutuan komunitas rohani. Aku sering tinggalkan. Aku mau mulai tahun 2022 ini akan memulai lembaran baru. Akan memulai meningkatkan kesetiaan. Katakan terima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaannya. Terima kasih kepada Tuhan untuk janji-janjinya. Terima kasih kepada Tuhan untuk berkat-berkatnya. Bahkan terima kasih kepada Tuhan untuk janji kepastian di depan sana. Bahwa Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang menepati janjinya. Bapak terima kasih untuk janjimu. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu. Terima kasih untuk janji kemenangan-Mu. Terima kasih untuk janji kepemilikan yang harus kami terima. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami yang kami serahkan bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam upacara perjamuan kudus. Saya mohon yang bertugas untuk berdiri di depan, menghadap kepada sidang jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 26 dan sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Bunyi firman Tuhan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada para murid. Untuk para murid mengingat akan sebuah peristiwa yang akan terjadi, yaitu bahwa Yesus akan mengorbankan dirinya dengan tubuhnya yang teraniaya, dicabik-cabik, diludahi, dihinakan oleh orang-orang. Dengan darahnya yang dicurahkan melalui tubuh dirinya untuk pengampunan dosa, kata Alkitab. Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus dan dibaptiskan, diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan ini. Karena kita mengadakannya secara terbuka. Tapi bagi orang yang belum dibaptiskan,
Bagi anak-anak belum diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengikuti perjamuan ini. Karena dalam Alkitab berkata hanya orang yang percaya. Para murid adalah komunitas rohani di dalam Kristus, orang yang percaya, yang setia, yang telah dibaptiskan, yang diizinkan Tuhan untuk mengikuti perjamuan ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika engkau makan roti dan minum anggur ini, berdoalah dan bayangkan bagaimana penderitaan yang terjadi di atas Bukit Golgota yang sangat mengerikan itu. Dia lakukan semuanya untuk saudara dan saya, agar dosa-dosa saudara dan saya, dosa-dosa umat manusia di bumi, disucikan dan dikuduskannya. Itulah sebabnya dia mengundang bagi setiap orang yang belum percaya kepadanya, yang akan mengalami kebinasaan itu, diperingatkan agar mereka boleh percaya, beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baik roti maupun anggur, silakan berdiam diri berdoa. Mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, yang terukir dalam sejarah, bahwa Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan di antaranya adalah saudara dan saya.
Tidak cukup ya? Yang belum mendapat boleh angkat tangan. Ya. Kurang berapa? Mari kita angkat roti kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Engkau telah disalibkan di atas kayu salib dengan tubuhmu yang tercabik-cabik, teraniaya, guna menyelamatkan dan menebus dosa kami. Biarlah dengan memakan roti ini, kami sadar bahwa kami orang berdosa yang telah memperoleh anugerah keselamatan dari-Mu, agar kami boleh hidup taat dan setia kepada Engkau. Tahun ini menjadi tahun yang baru untuk memulai lembaran kesetiaan yang baru dengan hidup berjalan bersama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan dimakan. Mari kita angkat anggur kita. Bapak Ibu, pastikan saat menyobek tidak tumpah ya. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib dengan mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan dan menguduskan hidup kami, dan menjamin keselamatan kekekalan kami dalam kerajaan-Mu yang di surga. Kami mengucap syukur untuk anugerah itu Bapa. Melalui perjamuan ini, kami akan terus mengingat kebesaran, kemurahan, cinta kasih-Mu, dan kami akan memberitakan keselamatan dari Kristus bagi setiap orang yang belum memperoleh pengampunan dosa. Kami mau meminum anggur ini sebagai peringatan akan kematian Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu silahkan ditaruh di samping gereja saja, samping bangku. Silahkan Dok, kembali. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah pujian yang sudah kami siapkan untuk kita sekalian, yaitu dari nyanyian pujian nomor 343, Ku Songsong Tahun Baru. Mari kita dengan sukacita menyambut tahun baru ini. Songsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Sungguh aku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Semoga tahun ini membawa karunia, kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandarkan kasih tenang. Yang ketiga, tahun untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih melayani kelak pun di surga. Ku songsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku rapnya saja. Ku songsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun, sekali lagi, pimpin Tuhan. Ku songsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita akan dipimpin Tuhan sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita akan menyaksikan Warta Gereja pagi ini. Warta Gereja, Minggu 2 Januari 2022. Diinformasikan kepada seluruh segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan ibadah Minggu tanggal 9 Januari 2022 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan protokol kesehatan yang ketat dan 3 orang boleh dalam satu bangku, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Della Banua MTH. Bagi seluruh sidang jemaat, dapat mengikuti layanan ibadah Minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming, dan dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudari ikuti. Mari setiap kaum wanita diundang dalam persekutuan WBI pada hari Selasa 4 Januari 2022 pada pukul 3 sore di ruang kelas lantai 2 samping Pimpong dengan acara sharing dan ucapan syukur dengan host Ibu Teresia Dia Ekowati. Seluruh kaum remaja, mari untuk setia hadir dalam persekutuan PRBI dengan acara bejana dan host Saudari Tata dan Karen pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pada pukul 6 sore menggunakan via Zoom. Untuk ID dan password akan dikirim melalui WA Group. Mari kaum muda untuk setia hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 8 Januari 2022
pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan via Zoom, dan ID password akan dikirim melalui grup WA dengan acara Why I Believe Jesus. Pembicara Saudari Freddy. Panitia Sosial Gereja Baptis Indonesia Palembang menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Saudari donatur yang berhati emas yang telah ikut serta dalam menyalurkan bantuan beasiswa dan santunan janda di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk di tahun 2022, Bapak Ibu Saudara-saudari donatur masih diberi kesempatan, dan bagi yang mau berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan beasiswa dan santunan janda dapat menghubungi Ibu Lani Novia Wiguna, nomor telepon 0811711561 atau Ibu Yuna 081273355008. Terima kasih. Terus mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi serta memiliki kartu vaksin guna memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Persembahan dan persepuluhan. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui yang pertama, sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming. Persembahan dalam satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan, dan kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai Sabtu pada pukul 8 sampai 4 sore. Persembahan dan persepuluhan juga dapat ditransfer melalui rekening gereja Bank BCA, nomor rekening 85550996670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STH MA atau Lorencia Agnes. Transaksi persembahan perpuluhan bisa juga menggunakan barcode QRIS dari Bank BCA. Untuk protokol kesehatan dan mesbah doa keluarga, terus menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk terus mengikuti dan patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, baiknya 2 rangkap, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, jarak. Mari terus membangun mesbah doa keluarga dengan doa serentak seluruh jemaat setiap hari pada pukul 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share melalui WhatsApp grup gereja. Sekolah Minggu terus mengajak dan mendorong guru, penulis, murid, dan seluruh sidang jemaat untuk setia bersama membangun relasi dengan Tuhan dengan mengikuti Gemar membaca Alkitab di tahun 2022 yang telah disiapkan oleh tim Sekolah Minggu, dan lembar jadwal bacaan Alkitab setiap hari akan dibagikan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada sidang jemaat anggota yang berulang tahun dalam minggu ini. 2 Januari 2022 Bapak Yohanes, Ibu Ratyuna, dan tanggal 4 Januari 2022 Bapak Yasir Damis Sinaga. Tanggal 8 Januari 2022 Saudari Simeon Rio Sagam. Tuhan Yesus memberkati segala harapan di tahun 2022. Demikian warta gereja pada minggu hari ini, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan kembali bahwa pembacaan Alkitab yang nanti lembarannya ataupun catatannya akan diberikan tanggal 9, mungkin Bapak Ibu bisa memutar lagi ya video ini atau pengumuman ini ya di akhir itu nanti sampai hari Sabtu ya, itu sampai pasal keberapa. Atau bisa ditayangkan sebentar yang pas pembacaan Alkitab sampai hari Sabtu atau Minggu itu sampai pasal berapa, supaya nanti Bapak Ibu kita ya
9 Januari pada tanggal 9 Januari hari Minggu itu sampai Kejadian pasal 37. Tolong diingat-ingat, mulai hari ini, sebenarnya mulai kemarin pasal 1 ya, sampai hari Minggu Bapak Ibu harus sudah selesai kitab Kejadian sampai pasal 37. Tolong diingat-ingat. Ya. Tolong diingat-ingat. Jadi ini sudah ada pas Senin hari ini tanggal 1 kemarin pasal 1 sampai 4, hari ini pasal 5 sampai 9, tanggal 3, 10 sampai 14, tanggal 7, 15, tanggal 4, 15 sampai 18, tanggal 5, 19, 21, tanggal 6, 22, 27 dan lain sebagainya dan seterusnya sampai hari Minggu tanggal 9 itu pasal 34 sampai 37. Jadi pastikan itu. Kalau lupa pengumuman ini Bapak Ibu putar lagi videonya ataupun channelnya dibuka lagi lalu digeser ke pengumuman. Yang kedua yang perlu saya sampaikan tambahan adalah bahwa mulai tahun 2022 panitia keuangan telah menyiapkan atau menyediakan amplop yang baru. Amplop persembahan persepuluhan yang baru. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengambil sesuai dengan nomornya. Jangan mengambil nomor orang lain. Tolong diingat-ingat nomornya berapa. Kalau lupa, boleh menghubungi Pak Pendeta atau panitia gereja, keuangan gereja. Atau Ibu Angel di sekretariat. Kalau lupa, nanti bisa dikonfirmasi kepada panitia keuangan gereja. Jadi kalau nomornya 05 ya 05 terus. Tahun yang lalu 05, tahun ini 05. Ya, jangan memakai nomor orang. Ya. Karena masing-masing sudah ada nomornya. Ya. Kemudian ini persembahan, ini yang persembahan umum, ya persembahan umum. Bapak Ibu bisa, ya setiap minggu disiapkan oleh gereja untuk persembahan umum. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan tersebut. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Ya, kita duduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau boleh menuntun perjalanan pelayanan ibadah pagi hari ini sampai akhir. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati dan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami boleh memasuki tahun baru ini dengan semangat yang baru. Kami rindu sekali untuk kami boleh berjalan bersama Allah melalui ketaatan kami membaca firman, melalui pujian dan penyembahan secara pribadi, dan melalui kesetiaan kami untuk terus menyampaikan berita Injil bagi jiwa-jiwa yang belum mendengarnya. Biarlah ini bagian daripada kebersamaan perjalanan kami bersama Engkau. Dan kami boleh mentaati semua perintah dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang Tuhan telah tetapkan di dalam firman Tuhan. Berikan kami setiap pribadi kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh memasuki dan melewati tahun 2022 dengan sukacita. Berkati pemerintah bangsa kami, supaya bangsa pemerintahan kami terus diberkati Tuhan dari presiden sampai kepada Bapak RT di daerah-daerah. Berkati juga ya Tuhan Yesus pemulihan ekonomi, keamanan. Berkati seluruh sidang jemaat di dalam mengelola usaha, pekerjaan, baik di kantor maupun di pekerjaan di rumah. Kami doakan untuk persembahan yang akan kami persembahkan dan persepuluhan yang akan kami kembalikan. Biarlah Tuhan berkenan menguduskan dan menyucikan untuk boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga saudara kami, anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam pekan ini. Berkatilah mereka sekalian, agar mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu baik dan menolong, menuntun, menyertai perjalanan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang lemah dikuatkan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tercurah bagimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. My
Ibu sekalian berdoa saat teduh. Terima kasih, shalom, selamat siang dan sampai berjumpa di minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan memberkati.